أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat 24 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah majelis Bumiku Mengaji yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu dalam bukunya Wajibuka fi Ramadan. Di buku terjemahan halaman 86, kewajiban Anda pada bulan Ramadan. Kewajiban di sini maksudnya adalah hal-hal yang semestinya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ya, hal-hal yang semestinya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Berarti baik hukumnya itu wajib ataupun hukumnya itu sunnah, nanti kita lihat ya. Baik. Penulis kemudian mengatakan, I'lam ya akhil muslim anna Allah farada alaina as-sawma lina'budahu bihi wa likay yakuna sawmuka maqbulan wa mufidan fa'mal ma yali. Yang artinya penulis berkata, ketahuilah wahai saudaraku se-Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin ini harus kita yakini baik-baik. Poin ini
sesuai dengan hadis Rasul yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, kalau kita lihat penjelasan para ulama, apa yang dimaksud dengan berpuasa karena iman, ya, berpuasa karena iman, maka kita akan dapati para ulama rahimahumullah ta'ala berkata, yang dimaksud berpuasa karena iman, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad ke-9 Hijriyah, beliau berkata, al-i'tiqadu bi fardhiyati saumihi, yang artinya meyakini kewajiban puasanya. Nah, maka ketika tadi disebutkan di dalam kitab kita, ketahuilah wahai saudaraku Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa sebagai bentuk penghambaan diri kepadanya. Maka saat berpuasa kita harus berpuasa karena iman. Apa itu berpuasa karena iman? Berpuasa yang meyakini kewajiban puasa itu, bukan hanya sekedar mengerjakan, meninggalkan makan, minum, berjimat, ikut-ikutan orang, tidak, tetapi meyakini memang ini diwajibkan atas saya. Nah, itu penting untuk menanamkan benar-benar kita man shoma ramadhana imanan. Ya, karena sebagian orang ya saat masuk bulan Ramadan hanya sekedar meninggalkan makan, minum, ikut-ikutan meninggalkan makan dan minum. Dia tidak menanamkan di dalam kolbunya tentang apa yang semestinya ditanamkan, yaitu meyakini kewajiban berpuasa tersebut. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkara menarik tadi yang disebutkan oleh penulis, yaitu Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Nah, kalau kita perhatikan, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa? Ya, di dalam sejarah puasa, maka kita akan dapati kewajiban berpuasa itu ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Yang pertama, yaitu sejarahnya adalah berpuasa Ramadan, tetapi boleh memilih antara membayar fidyah, kemudian berpuasa. Boleh memilih antara membayar fidyah, kemudian berpuasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183-184. Kemudian di tahapan yang kedua, yaitu Allah mewajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian puasa, maka hendaklah dia barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Al-Baqarah 185.
Tetapi pada tahapan yang kedua ini, eh, apabila ada orang berpuasa, kemudian pas azan maghrib dia tertidur, tidak berbuka, maka orang seperti ini wajib untuk melanjutkan puasanya. Tidak boleh makan malam itu. Sampai sahur juga tidak boleh makan. Sampai besok pagi, siang, sore, sampai waktu berbuka lagi. Nah, ada sahabat Nabi yang mereka tertidur. Di antaranya Qais bin Sarmah al-Ansari. Saat berbuka dia tertidur. Maka akhirnya tidak bisa makan malam itu. Sampai besok pagi harus puasa lagi. Di tengah hari dia pingsan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan yang ketiga adalah diwajibkan berpuasa. Kemudian setelah itu, apabila waktu maghrib berbuka, dan di malam hari boleh makan. Nah, seperti itu. Nah, itulah sejarah kewajiban puasa. Ya, sejarah kewajiban puasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, lalu penulis tadi mengatakan di dalam materi kita, taib. Walikai yakuna saumuka maqbulan wa mufidan fa'mal ma yali. Penulis berkata, dan agar puasamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat, maka kerjakanlah hal-hal berikut. Saya ingin mendudukkan kata-kata diterima oleh Allah. Ini penting di dalam perihal ibadah puasa. Bahwa yang paling patut kita perhatikan dalam beribadah, terutama dalam bulan Ramadan, adalah bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu fikih yang sangat penting dalam bulan Ramadan. Yaitu fikih beribadah adalah bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih memperhatikan kualitas ibadah, bukan hanya sekedar kuantitas. Coba perhatikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Yang artinya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian mengerjakan amalan apapun dan ia mengerjakannya, hendaklah ia mengerjakannya dengan maksimal. Maka ini poin yang harus kita pahami betul saat Ramadan. Dan ini yang bisa membedakan amalan kita dengan kaum muslimin lainnya, yaitu memperhatikan kualitas amalan. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Yang artinya, bersikaplah untuk diterimanya amal lebih perhatian dibandingkan beramal. Bukankah kalian mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima
qurban, yaitu amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Berarti ada yang beramal yang tidak diterima. Nah, maka dalam bulan Ramadan yang notabene-nya adalah syahrul ibadah, bulan beribadah, bulan beramal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat lagi perkataan Fadalah ibn Ubaid. Beliau mengatakan, la an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbah min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Lianna Allah yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sungguh, jika aku mengetahui bahwa Allah telah benar-benar menerima dariku seberat satu biji sawi dari amal ibadah, itu lebih aku sukai daripada memiliki dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Nah, ini pentingnya memperhatikan amal saya diterima enggak ya, terutama dalam bulan Ramadan, bulan beramal. Contoh yang lain lagi, perkataan para ulama salaf. Imam Ibnu Dinar rahimahullah, Muhammad bin Dinar, ulama salaf, wafat pada tahun 127 Hijriah. Beliau berkata, al-khawfu 'ala al-amal alla yutaqabbal ashaddu minal amal. Takut terhadap amalan yang tidak diterima lebih dahsyat daripada beramal itu sendiri. Jadi harus khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Atha As-Sulami, al-hadharu al-ittiqa' 'ala al-amal alla yakuna lillah. Hati-hatilah, jauhi ibadah yang tidak diniatkan untuk Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan ulama salaf yang lain. Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau wafat pada tahun 157 Hijriah. Beliau berkata, "Adraktuhum yajtahiduna fil 'amalis salih. Fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul ham. Ayuqbalu minhum am la." Yang artinya, aku mendapati mereka, yaitu para tabi'in, bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Dan jika mereka sudah beramal, terdapat pada diri mereka kegelisahan. Apakah amal diterima atau tidak? Nah, semestinya bulan Ramadan, bulan ibadah, harus ada selalu perasaan seperti itu di dalam diri kita. Baik. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis agar amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hafiz 'ala shalah. Fakatsirun minas shaimin yuhmiluna shalah wa hiya imaduddin wa tarkuha minal kufr. Nah, ini penting sekali, subhanallah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yang pertama, jagalah sholatmu, karena banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka meremehkan sholat, padahal sholat adalah tiang agama. Nah, ini terjemahnya kurang, dan yang meninggalkannya adalah kekufuran. Nah, itu tambahannya, ya. Terjemahannya kurang. Nah. Baik. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kita akan kupas masalah sholat ini.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan tapi tidak sholat, maka ini tidak bermanfaat puasanya. Ya, puasa Ramadan tidak sholat, tidak bermanfaat puasanya. Saya akan bacakan fatwa-fatwa para ulama kontemporer di zaman sekarang. Seperti Al-Syeikh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Anna tarikas salati amdan yakfuru bidzalika kufran akbar, wa bidzalika la yasihu sawmih, wala baqiyatu ibadatihi hatta yatuba ila Allah subhanahu. Liqauli Allah azza wa jalla walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Wa ma jaa fi ma'naha min al-ayat wal ahadits. Pendapat yang lebih benar adalah bahwa yang meninggalkan sholat secara sengaja kufur dengan kekufuran yang besar. Dengan hal itu tidak sah puasanya dan sisa-sisa ibadah lainnya sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, jika mereka mensyirikkan Allah, maka sungguh akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka amalkan. Dan apa saja yang semakna dengan ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini. Kemudian beliau mengatakan juga dalam fatwanya, kata beliau setelah menyebutkan pendapat ulama lain yang mengatakan puasanya masih sah, kata beliau was-sahih al-qaulul awal. Pendapat yang lebih sahih adalah pendapat yang pertama, wahwa annahu yakfuru bitarkiha kufran akbar idza kana 'amidan walau aqarra bil wujub. Yang artinya bahwa yang meninggalkan sholat dia kafir dengan kekufuran yang besar dan wala yabtulu jika ia meninggalkannya dengan sengaja meskipun ia mengakui kewajiban sholat. Li'adillatin katsirah. Karena berdasarkan dalil yang begitu banyak. Minha qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Akhrajahu Muslim fi sahih. Di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami orang Islam dan mereka adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Akhrajahu al-Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadits Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tidak salat tidak sah puasanya. Lihat lagi perkataan yang lain dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Alladzi yashum wa la yusalli, la yuqbalu minhu shaum." Yang berpuasa dan tidak sholat, maka tidak diterima darinya puasanya. Enggak diterima. Li'annahu kafirun murtaddun, wa la tuqbalu minhu zakatun wa la sadaqatun wa la ayyu amalin salih. Karena dia kafir murtad, tidak diterima darinya zakat apapun, sedekah apapun, dan amal soleh apapun. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Yang artinya, berdasarkan firman Allah yang artinya, dan tidak ada yang menahan
untuk diterima dari mereka sedekah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan tidak mendirikan sholat dan mereka tidak mendirikan sholat kecuali dalam keadaan malas dan tidak mensedekahkan harta mereka kecuali dalam keadaan membencinya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang lain dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Amma as-siyamu ma'a tarki as-salati fa innahu la yujdi wa la yanfa' wa la yasih ma'a tarki as-salah. Adapun puasa disertai dengan meninggalkan salat, maka sesungguhnya puasanya tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya. Tidak sah puasa disertai dengan meninggalkan sholat. Nah, ini fatwa-fatwa ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi jawaban panitia tetap untuk riset ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi. Insah ammaka بالمحافظة على الصلاة وبين له أنها أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين وأن تركهما كفر لا يصح صومه مع تركها ولا يقبل منه عمل إلا إذا أداها. Nasihati pamanmu yang tidak sholat agar selalu menjaga sholat. Dan jelaskan untuknya bahwa sholat itu adalah rukun dalam agama Islam setelah 2 kalimat syahadat yang paling penting. Dan meninggalkan sholat adalah kekufuran. Tidak sah puasanya disertai dengan meninggalkan sholat. Dan tidak diterima darinya amalan apapun jika tidak mengerjakannya. Nah ini yang patut kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah salat saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kun hasanal akhlaq wahdharil kufra wa sabbad din wa su'al muamalah ma'an nas muhtajiban bi siyamika fas-shawmu yuhadzibun nufus wala yusi'ul akhlaq wal kufru yukhrijul muslima minad din. Nah, kemudian penulis berkata pada poin yang kedua, berakhlaklah yang baik. Berakhlaklah yang baik. Jauhilah kekufuran, mencela agama dan berperangai buruk dengan sesama manusia. Karena puasa melatih jiwa dan memperbaiki moral, sedangkan kekufuran menyebabkan kemurtadan. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta saat berpuasa dan juga perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, memanipulasi dan segala macamnya. Dan perbuatan-perbuatan kebodohan terhadap manusia seperti menghibah, membicarakan buruknya orang lain tidak di hadapannya, namimah, mengadu domba antara dua orang dengan memindahkan perkataan kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka. Ya. Maka Allah tidak memerlukan orang ini untuk berpuasa, meninggalkan makan dan minumnya karena puasanya tidak bermanfaat, cuma dapat lapar dan haus. Karena masih dusta, masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Kemudian karena juga berbuat perbuatan-perbuatan yang
bodoh. Nah, ya ini apalagi terhadap manusia saat berpuasa. Contoh yang lain, misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath, yaitu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar al-kalamul fahish, perkataan yang kotor, porno, au yutlaqu 'alal jima', atau perkataan yang berkaitan dengan hubungan tubuh laki-laki dan perempuan. Au yutlaqu 'ala muqaddimati, atau perkataan yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, muqaddimah yang berkaitan dengan hal tersebut. Au 'ala dzikrihi minan nisa, atau menyebutkan tentang perempuan yang mengundang syahwat dan hawa nafsu seksual. Ini tidak boleh saat Ramadan. Dan ini tidak berakhlak baik saat Ramadan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis tadi mengatakan berakhlak baiklah, jauhilah kekufuran, mencela agama, berperangai buruk dan sesama manusia dengan sesama manusia. Ini diharamkan di luar Ramadan, terlebih lagi saat bulan Ramadan. Sedang kekufuran menyebabkan kepada kemurtadan. Kemudian penulis mengatakan, saya bacakan bahasa Arabnya, kata beliau, ثالثا لا تتكلم الكلام البذيء ولو مازحا فيضيع صومك واسمع قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سائمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه. Kemudian penulis mengatakan, kata penulis pada poin yang ketiga, janganlah berbicara yang tidak baik, meskipun bergurau, karena dapat menghapuskan puasamu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya ia jangan berbuat keji atau bersuara gaduh pada waktu itu. Jika dicaci dan ditantang berkelahi, maka hendaknya ia berkata, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Taib. Di sini berarti kita saat berpuasa harus menjauhi yang mengurangi pahala puasa kita. Sebentar ya. Terlalu dingin. Baik. Ahibati fillah, berarti saat berpuasa, maka semestinya seseorang menjauhi perkataan-perkataan yang kotor. Dan bukan hanya perkataan, tetapi juga tontonan di zaman sekarang. Ya, di zaman media sosial, seseorang sangat mudah untuk melihat hal yang kotor-kotor. Nah, kemudian bersuara gaduh, yaitu wala yaskhab. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, as-sakhab artinya as-siyah ma'al khisab, berteriak sambil bertengkar. Dan ini memang sepertinya ujian tersendiri saat berpuasa. Kenapa? Karena kita sedang lapar, kita sedang haus,
kemudian ada orang sedikit nyenggol kita, langsung marah. Apa? Karena kita sedang lapar, sedang haus. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati saat berpuasa akan hal-hal ini. Lihat, perhatikan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta, jika engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uk, maka puasakanlah telingamu, wa basaruk, dan pandanganmu, wa lisanuk, dan lisanmu, anil kadhibi wal maharim, dari berkata dusta dan perkataan-perkataan yang diharamkan, wa da'adzal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga, wal yakun 'alaika yauma shaumika waqarun wa sakinah, dan hendaklah saat engkau berpuasa engkau penuh dengan kewibawaan, ketenangan. Wala yaj'al yauma shaumika wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari kamu sedang tidak berpuasa. Harus berbeda orang yang puasa, terutama Ramadan, dengan orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan ada 6 yang sangat tercela dalam bulan Ramadan. Bisa menghapuskan pahala puasa di dalam bulan Ramadan. Dan akhirnya kalau terhapus, berarti cuma dapat pahala lapar dan haus saja. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Kata-kata berapa banyak menunjukkan banyak. Ya, dan ini kabar yang pasti terjadi. Maka hati-hati saat bulan Ramadan. Jauhi 6 perkara tadi. Berkata dusta, berbuat yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, berbuat kebodohan, berbuat sia-sia. Nah, ini sia-sia belum saya bahas nih. Ya, sia-sia belum saya bahas. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal agli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi sebenarnya berpuasa menahan perbuatan lagu. Lagu adalah perbuatan yang melalaikan. Seperti apa? Mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, kemudian bernyanyi, kemudian menonton hal-hal yang diharamkan, dari mulai status-status ringan ataupun hal-hal yang panjang seperti film. Ya, ini hal-hal yang lagu, melalaikan. Terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak tidur, terlalu banyak main yang bukan ibadah. Maka ini sangat tercela saat puasa. Bisa menghabiskan pahala puasa. Apalagi kita di zaman media sosial. Semakin ramai ya media sosial kita kalau sudah masuk bulan Ramadan. Maka hati-hati. Jangan sampai pahala puasa kita berkurang saat bulan Ramadan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis, kemudian beliau berkata, yang keempat. Sebelum yang keempat, kalau kita perhatikan bahwa jika ada orang yang mengajak kita bertengkar, maka ucapkanlah inni shaim. Nah, ini para ulama berbeda pendapat masalah ini. Apakah maksudnya itu bahasa kiasan? Inni shaim artinya karena saya puasa maka saya tidak akan mau bertengkar. Ataukah memang bahasa secara lahiriah kita mengucapkan saya sedang berpuasa? Maka jawabannya wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah itu secara lahiriah memang diucapkan.
Jadi kalau ada yang ngajak tengkar, ngajak berkelahi, maka mohon maaf saya sedang berpuasa. Itu menahan amarah, menahan diri untuk berbuat buruk di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, istafid minas shaum fi tarkid dukhan al-musabbib lis-saratan wal qarhah وحاول أن تكون قوية الإرادة تتركه مساء كما تتركه نهارا فتوفر صحتك ومالك. Yang artinya, kemudian penulis berkata yang keempat adalah, ambillah manfaat dari puasamu untuk meninggalkan rokok yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit paru. Dan usahakanlah agar engkau mempunyai kemauan kuat untuk meninggalkannya pada waktu berbuka, sebagaimana engkau tinggalkan pada waktu siangnya, sehingga engkau dapat menghemat kesehatan dan harta benda. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faidah dari bulan Ramadan adalah seseorang meninggalkan kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan, yaitu misalkan merokok. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan pendapat-pendapat para ulama rahimahumullah taala tentang rokok ini, dan banyak pendapat-pendapatnya, saya akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa haramnya merokok. Yang pertama dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Tidak boleh kita dengan tangan-tangan kalian membinasakan nyawa kita sendiri. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang membunuh, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, surat An-Nisa ayat 29. Dan rokok membunuhmu, sebagaimana yang diakui sendiri oleh para perokok dan juga para pembuat rokok itu. Buktinya ada iklan yang seperti itu. Jadi rokok membunuhmu. Dan Allah mengatakan, janganlah kalian bunuh diri kalian ya, dengan sengaja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang terhadap kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh dalam Islam itu ada bahaya dan ada yang memberikan bahaya. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bahaya. Rokok berbahaya. Sebagaimana yang diakui oleh para ahli dari kedokteran dan juga para pabrik rokoknya. Dia adalah berbahaya bagi kesehatan dan seterusnya. Waladir. Nah, ini yang lebih parah, membahayakan orang lain. Oke, ini tidak diperbolehkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis ingin mengatakan ketika engkau di dalam bulan Ramadan sanggup di siang harinya menahan orang yang orang yang membunuh diri sendiri, ya, maka pada saat itu seseorang tidak diperbolehkan
untuk membahayakan orang lain, untuk membahayakan orang lain. Nah, nah itu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang haramnya merokok. Ya, dan ini kesempatan bagi para perokok saat seseorang berpuasa, puasa belasan jam dia sanggup meninggalkan rokok, maka janganlah dia berbuka dengan rokoknya. Karena ada sebagian yang berbuka dengan rokoknya. Nah, kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, yang kelima, la tusrif fi ta'am hina al-iftar fatadhi'u fa'idat as-sawm wa tusi' ila sihhatik. Yang artinya, jangan engkau berlebih-lebihan dalam makanan ketika berbuka sehingga hilang faedah dari puasa. Apa maksudnya hilang faedah dari puasa? Karena faedah puasa adalah seseorang meminimalisir makanannya. Nah, ini aneh, kadang-kadang bulan Ramadan malah inflasi. Itu kan berarti banyak yang berjual beli gitu. Ya, nah ini harus dijauhi. Para ikhwan yang dirahmati Allah, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan berbukanya. Boleh berbuka macam-macam, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, penulis kemudian mengatakan, yang ketujuh, yang keenam ya, لا تذهب إلى السينما والتلفزيون لئلا تشاهد ما يفسد الأخلاق ويتنافى مع الصيام. Yang artinya adalah jangan engkau menyaksikan televisi, pergi ke bioskop, menonton TV, atau video agar engkau terhindar dari hal-hal yang merusak akhlak dan bertentangan dengan puasa. Nah, ini hati-hati yang sering nonton televisi, yang sering main media sosial, melihat video-video, terutama saat bulan Ramadan. Maka pada saat itu bisa mengurangi pahala puasa Ramadan. Nah, ini sepertinya perlu menyebutkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa Ramadan ya. Nah, kemudian penulis mengatakan yang ketujuh, la tashar kathiran fatadhi'u as-sahur wa salat al-fajr fatudayyi'u as-sahura wa salat al-fajr wa 'alayka bil 'amal fi as-sabah al-bakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Nah, ini juga peringatan dari penulis bahwa agar kita menjauhi begadang malam sehingga tidak akhirnya bisa menyebabkan tidak sahur, bisa menyebabkan sholat fajar terlambat, dan hendaklah engkau bekerja di pagi hari sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah kepada umatku keberkahan di pagi hari mereka. Nah, ini kekeliruan sebagian orang adalah setelah sholat subuh tidur lagi, ya, sampai gosong tidurnya, ya, kata orang Banjarmasin itu sampai hangit, sampai gosong tidurnya, ya. Nah, maka jangan begadang di malam hari, tetapi dia beristirahat di malam. Cukup dia membaca Al-Quran sejuz, 2 juz, ya. Nah, kemudian penulis mengatakan yang ketujuh ya, yang kedelapan, akthir minas sadaqat 'alal aqarib wal muhtajin wa zuril arham wa salihil khusha al khusu.
Artinya perbanyaklah bersedekah kepada para kerabat yang memerlukan dan ziarahilah para rahim-rahim dan juga bermaafanlah, berdamailah dengan para musuh-musuh. Ya, berdamailah dengan para musuh-musuh. Selesaikanlah pertikaian di antara mereka. Nah, termasuk dari amalan inti dalam bulan Ramadan adalah bersedekah. Dan nanti setelah ini kita akan jelaskan dengan ringkasnya amalan inti. Ini rupanya penulis mengatakan wajib buka fi Ramadan, kewajiban-kewajiban dalam bulan Ramadan adalah meninggalkan hal yang terlarang ya di dalam bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan yang ke-10 yang ke-9, akthir min dzikrillah wa tilawati sama'ihi wa tadabburi ma'nahu wa'mal bihi wadhhab ilal masajid li tasma'ad durusan nafi'ah wal i'tikafu fil masjid fi akhir Ramadan sunnah. Nah, kemudian penulis mengatakan perbanyaklah sedekah pada sanak kerabat dan orang yang membutuhkan. Kunjungilah sanak kerabat dan selesaikanlah pertingkaian di antara mereka. Jadi di bulan Ramadan usahakan seseorang sudah bersih ingin benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan tentang banyak berzikir. Maka jawabannya iya, Ramadan adalah syahru dzikr, bulan yang menunjukkan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan membaca Al-Qur'an serta mendengarkannya. Saya akan berbicara tentang membaca Al-Qur'an. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah salah satu amalan inti di dalam bulan Ramadan. Ya, amalan inti dalam bulan Ramadan. Membaca Al-Qur'an. Saya akan bahas dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu agar semangat membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Apa saja kiat-kiat agar semangat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah Al-Quran penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan para salafus saleh, di antaranya Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau berkata, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Jika ia adalah bulan jika masuk Ramadan, sesungguhnya ia adalah bulan hanya membaca Al-Quran dan memberi makan. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk baca Al-Quran, memberi makan saja. Taib. Salah satu hal yang membuat seseorang semangat untuk membaca Al-Quran, terutama dalam bulan Ramadan, yakini baik-baik bahwa membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat surat Fatir ayat 29 sampai 30. Penulis berkata, Allah berfirman, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Quran.
wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan bersedekah dari apa yang telah diberikan rezeki kepada kami, sirran wa alaniyah, secara rahasia ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mereka berharap ada tijarah, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Itu baca Al-Quran. Ya, ini adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Para ulama tafsir di antaranya Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, beliau mengatakan hadhihi ayatul qurra. Ini adalah hadiah ini adalah ayat tentang orang-orang yang membaca ayat yang mulia ini. Nah, dari sisi mana bahwa membaca Al-Quran itu perdagangan yang tidak merugikan? Pertama, satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan. Ya, dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian dilipatkan lagi tanpa batas. Kemudian yang kedua, kebaikan-kebaikan tadi akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan yang telah lalu. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya dosa-dosa yang baik menghapuskan amalan-amalan saleh menghapuskan dosa-dosa yang buruk. Ya. Yang kedua, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang memperhatikan jumlah bilangan hari di dalam sebulan. Ya. Nah, kemudian setelah itu termasuk daripada membaca Al-Quran, perdagangan yang tidak pernah merugi. Bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Nah, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang ingin pulang dan ketika pulang ia mendapati keluarganya bersama 3 orang. Maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk, serta besar. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan mendapatkan 3 onta yang hamil dan besar tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa membaca Al-Quran adalah salah satu dari amalan yang sangat berarti dalam bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah tadi, anak perempuan ini berjoget gimana tadi? Ya, tadi saya katakan bahwa seorang yang membaca Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi dalam sholatnya. Taib. Itu adalah salah satu yang menunjukkan bahwa pembacaan Al-Quran adalah perniagaan yang tidak merugi. Taib. Kemudian juga membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. Maksudnya, orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Baik lancar atau yang tidak lancar. Baik yang terbata-bata ataupun yang tidak. Ya. Apalagi kita di zaman sekarang ini, yang saya katakan tadi, agak menyimpang tadi, yaitu sebagian anak perempuan tidak sibuk dengan membaca Al-Quran. Nah, sibuk dengan media sosial, membuat video, goyang, dan seterusnya. Nah, ini sangat jauh dari
orang yang membaca Al-Quran, menikmati Al-Quran, walau terbata-bata. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tau fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran terbata-bata di dalamnya, ia sulit bacaannya, maka baginya dua pahala. Pahala usaha dan pahala membaca. Kemudian selanjutnya, pembacaan Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, yaitu membaca Al-Quran mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Maksudnya pemberi syafaat apa? Dia akan datang kepada Allah, kemudian dia akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang mana yang lebih utama? Memperbanyak hataman Al-Quran meskipun tidak paham, ataukah membaca tidak sampai hatam Al-Quran, tetapi dia baca artinya dan baca tafsiran-tafsirannya. Wallahu alam, para ikhwah, menghatamkan lebih utama meskipun tidak paham. Karena itulah yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Di antaranya Al-Aswad, seorang tabi'i, kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan setiap 2 malam. Imam Qatadah, seorang tabi'i yang ahli tafsir, beliau kana yakhtimul Quran fi sab'. Di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran selama 1 pekan. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Jika telah datang bulan Ramadan, maka dia menghatamkan di setiap 3 hari. فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ خَتَمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Jika masuk ke dalam 10 malam terakhir, maka menghatamkan 1 hari 1 malam. Ya, 1 malam 1 kali hatam, subhanallah. Dan Imam Mujahid juga begitu, Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri juga begitu, Imam Asy-Syafi'i bahkan 60 kali hatam di dalam bulan Ramadan. Nah, dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa menghatamkan di dalam Al-Quran di dalam bulan Ramadan lebih utama dibandingkan seseorang membaca tafsirannya ataupun juga artinya yang tidak sampai menghatamkannya. Allahu a'lam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-10. Iqra' risalatan 'anis siyam wa ghairiha li ta'lama ahkamah fa ta'rifu anna al-akla wa syurba nasiyan la yuftir wa anna al-jinayah laylan la tamna' as-sawm aw anna al-janabata laylan la tamna' as-sawm wa in kana al-wajibu rafu'aha lit-taharati was-shalah. Nah, ini nasihat penulis ya. Sebelum saya ucapkan nasihat penulis ini, maka saya ingin menambahkan tadi poin yang ke-9, yaitu karena tema kita ini adalah kewajibanmu pada bulan Ramadan. Dan sepertinya tadi Syekh juga menyebutkan larangan-larangan. Maka jangan lupa juga menyebutkan amalan-amalan. Ya, sehingga ini yang merupakan amaliyah di dalam bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalannya? Maka jawabannya adalah yaitu seorang yang berpuasa, maka dia mengamalkan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Seperti misalkan berpuasa karena iman dan berharap pahala. Bertarawih karena iman dan berharap pahala. Bersedekah
membukakan puasa orang lain. Kemudian yang keempat, menjaga sholat. Yang kelima, membayar zakat. Yang keenam, menghatamkan bacaan Al-Quran. Yang ketujuh, memperbanyak doa. Ya, yang ketujuh memperbanyak doa. Yang kedelapan adalah berumrah. Yang kesembilan beriktikaf ya di masjid. Wallahu alam. Ini adalah amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan oleh penulis yaitu bacalah sebuah risalah dari puasa dan yang selainnya agar supaya kamu mengetahui hukum-hukumnya. Maka akhirnya kamu mengetahui makan, minum secara lupa, maka ini tidak membatalkan. Dan juga orang yang junub pada waktu malam hari, ini tidak menahan puasa sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11 ya, yang ke-11. Nah, sebelumnya saya ingin menekankan tentang ilmu puasa ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan puasa tidak tahu ilmunya. Ya, jangan sampai demikian. Harus mengetahui ilmu puasa. Nah, tadi Syekh menyinggung beberapa poin. Kata Syekh, yaitu uh, agar engkau mengetahui hukumnya di antaranya makan dan minum dalam keadaan lupa. Ini tidak membatalkan puasa. Di antaranya juga junub di malam hari karena bergaul dengan istrinya dan di pagi hari sudah dalam keadaan junub dan sudah azan. Maka jawabannya tidak mengapa. Dia mandi lalu dia sholat. Nah, ini hati-hati hukum-hukum ini penting sekali. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Yang ke-11, hafiz ala sawmi Ramadan. Wa'awid awladaka siyam mata adhafiruhu. واحذر الإفطار فيه دون عذر فمن أفطر يوما واحدا وعمدا فعليه القضاء والتوبة yang artinya adalah bacalah buku-buku atau buletin tentang puasa dan hal lain untuk mengetahui hukum-hukumnya. Yang paling utama sebenarnya belajar di majelis ilmu ya bersama para ahli ilmu, bawa bukunya. Sehingga engkau tahu bahwa makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Man akala au syariba fa nasian falam tuqbal minhu. Nah, dan ini tidak dipelajari di kelas-kelas, tapi dipelajari di majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian penulis mengatakan, biasakan anak-anakmu berpuasa ketika mereka mampu. Nah, ini sebagaimana perkataan Rubayyi binti Mu'awwidh, yaitu nusawwimu sibyanana. Kami membiasakan anak-anak kecil kita untuk berpuasa. Nah, kebiasaan ini jangan sampai dilakukan yang tidak sesuai seperti misalkan apa namanya membiarkan dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan ya. Nah, maka berpuasa wajib bagi yang mampu meskipun dia masih anak kecil, tetapi syaratnya syarat sah anak kecil berpuasa itu sah hukumnya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini disebutkan biasakan anak-anakmu berpuasa ketika mereka mampu dan hindarilah berbuka tanpa uzur. Nah, ini hati-hati. Karena berarti dia meninggalkan rukun Islam yang kedua.
Hindarilah tanpa uzur, maksudnya adalah tidak ada lagi penahan eh, yang membenarkan untuk dia tidak berpuasa, ya. Dan ini bahaya, dosa besar saat seseorang tidak sengaja berbuka di siang hari bulan dengan sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan. Nah, siapa yang sengaja membatalkan puasanya, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di sini cuma disebutkan yang pertama adalah mengqadha di lain hari, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membayar kafarat yang besar, memerdekakan budak kalau tidak bisa, berpuasa dua bulan berturut-turut kalau tidak bisa, yaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, ini berat. Nah, ini harus dipelajari sehingga dia puasanya benar-benar berpuasa. Adapun pertanyaannya di sini, ia harus menggantinya di lain hari dan bertobat. Ini sudah betul. Dan barang siapa menggauli istrinya di saat puasa, maka wajib membayar kafarat. Kafarat yang sudah saya sebutkan tadi. Memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau bersedekahi 60 orang fakir miskin. Wallahu a'lam. Terakhir, yang ke-12. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, احذر يا أخي المسلم الإفطار في رمضان واحذر الجهر أمام الناس فالفطر جرأة على الله واستخفاف بالإسلام ووقاحة بين الناس واعلم أن من لا صوم له لا عيد له فالعبد فرحة كبرى فالعيد فرحة كبرى بإتمام الصوم وقبول العادة. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, penulis mengatakan di sini, waspadalah wahai saudaraku seagama dalam berbuka pada bulan Ramadan. Maksudnya tidak menyelesaikan puasa Ramadan. Eh, jangan berbuka terang-terangan depan manusia karena terang-terangan berbuka merupakan keberanian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pahala orang siksa orang yang berpuasa, orang yang membatalkan puasanya itu ini ditarik, ya. Kemudian setelah itu ada tulang di atas tumit kita itu ditarik dan disatukan dengan kepala kita. Nauzubillah. Ini orang yang berbuka belum waktunya. Bermudah-mudah dia berbuka belum waktunya. Bagaimana yang memang tidak berpuasa? Nah, tentunya lebih besar lagi siksanya. Wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa orang yang tidak berpuasa maka ia tidak berhari raya, tidak pantas berhari raya yang tidak puasa. Ya, karena hari raya merupakan kegembiraan yang besar dengan sempurnanya puasa dan diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah ini kira-kira bisa disampaikan tepat sekitar 1 jam lebih kita berbicara. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Nah, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun pertanyaan pertama, maka memang benar asal hukumnya seorang istri wajib taat kepada suami, tetapi di situ ada batasan fil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fil ma'siyah, dalam hal perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib taat. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri berhak untuk menolak dibuatkan makanan yang diinginkan oleh suami dan diperintahkan oleh suami, eh, jika suami tidak berpuasa bulan Ramadan, padahal dia muslim baligh berakal mampu mukim, terlepas dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua adalah anak. Anak membuat sendiri makanan di hadapan kita. Maka kita sebagai orang tua wajib untuk menahan ataupun melarang dengan keras, tegas apa yang dilakukan oleh sang anak tersebut. Wajib itu. Kalau tidak, kita berdosa. Kalau tidak, kita diharamkan dari mencium bau nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak becus mengurus anak. Nah, maka pada saat itu wajib kita melarang, ya. Dan yang lebih utama lagi adalah kenalkan ilmu agama kepada anak-anak kita, kenalkan orientasi akhirat kepada anak-anak kita. Wallahu alam. Nah, ketiga, yang ketiga berarti ya. Oke. Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama, mungkin saya disclaimer dulu lah ya. Artinya gini, ya salah satu resiko hidup di tengah masyarakat yang notabene-nya lebih banyak orang musyrik kafirnya dibandingkan orang Islamnya. Itulah resikonya. Kurang merasakan bagaimana hikmatnya bulan Ramadan, bulan puasa bersama. Maka pantas memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranail musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Ini poin yang harus kita sepakati dulu. Nah, yang kedua adalah di sini diperlukan orang tua yang benar-benar
bimbing anaknya agar satu, takut kepada Allah. Dua, memikirkan kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, ada siksa neraka dan ada nikmat surga. Bagi siapa yang taat, nikmat surga; bagi siapa yang bermaksiat, siksa neraka. Maka 3 poin itu harus didudukkan dulu. Nah, kemudian baru lihat yang keempat. Anak yang dimaksud dalam pertanyaan ini sudah balik atau belum? Kalau seandainya dia belum balik, maka pada saat itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi dilatih untuk berpuasa. Tapi kalau sudah balik, muslim, dia balik, berakal, mampu, mukim, selain wanita yang haid dan nifas, maka pada saat itu wajib orang tuanya memerintahkannya untuk berpuasa. Kemudian mengajaknya untuk berpuasa. Dan memaksanya untuk berpuasa. Karena itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang pertama adalah harus bersabar dalam menyebarkan agama dan dalam berdakwah. Yang kedua adalah seseorang berharap petunjuk dari Allah agar orang-orang dari keluarga kita tersebut diberi petunjuk oleh Allah sehingga takut dalam melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Nah, ini jadi kalau dilihat permasalahannya, maka pada saat itu seseorang wajib bersabar saat mendakwahkan dakwah sunnah ini. Dan yang kedua, seseorang dia wajib untuk berdoa kepada Allah agar yang dia dakwahi menerima doanya. Wallahu a'lam. Naam. Silakan. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Mendakwahi orang tua, ini kan ujung-ujungnya mendakwahi orang tua. Ya, meskipun urusan asalnya adalah orang tua mengajak ke sebuah pengajian, kita tidak mau karena itu adalah pengajian yang bukan mengusung dakwah sunnah. Maka
akhirnya timbul kepada pertanyaan mendakwahi orang tua. Itu harus mengerjakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kedua, jangan menghardik salah satu atau dari kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, ucapkan ucapan yang baik kepada orang tua. Dan ucapan yang baik yang dimaksud adalah seperti seorang budak yang melakukan kesalahan di depan tuannya yang sangat bengis. Begitulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat maksud saya, yaitu merendah di hadapan orang tua. Tidak seperti menggurui, tapi merendah di hadapan orang tua. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sepertinya satu lagi ini yang mengangkat tangan, Ibu Dewi, silakan. Ya. Wassalamualaikum. Amin. Tetap on call ya. Berapa lama satu juz baca Quran? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini saya berbicara secara umum dulu ya. Apabila orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan dapati dirinya satu juz itu sekitar setengah jam. Maka ini bisa dipastikan orang tersebut lancar baca Quran. Dan rata-rata seperti itu. Semua orang yang lancar baca Quran, rata-ratanya satu juz setengah jam. Nah, makanya saya tanya tadi, kalau seandainya 5 lembar berarti setengah jam akan sampai 1 jam, maka ini menjadi PR tersendiri bagi saudari agar melancarkan baca Al-Quran setelah Ramadan ini. Itu lebih baik daripada menghafal terlebih dahulu. Ya, itu poin pertama. Melancarkan baca Al-Quran lebih baik daripada menghafal. Dan standarisasi lancar
Kalau ingin contoh misalkan ya, itu seperti Imam Sudais yang ada di Mekah. Saya sering mengatakan begitu. Seperti Imam Sudais yang di Mekah. Jadi itulah yang namanya lancar. Sehingga nanti saudari bisa mudah menghafalnya. Nah, ini nasihat dulu ya sebelum masuk kepada sesi pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua sesi pertanyaannya. Mana yang lebih utama? Apakah saya menghatamkan tapi tidak bisa setor hafalan? Jawabannya adalah dua-duanya bisa dilakukan sebenarnya. Nah, dengan tadi catatan lancar. Nah, itu dia. Dua-duanya sebenarnya bisa dilakukan. Seperti misalkan ambil contoh, saya beri contoh ya, kegiatan di pesantren saya. Anak santri dari jam 6 sampai jam 7 mereka kita wajibkan untuk setoran hafalan murojaah. Otomatis tidak ada tilawah. Tilawah itu artinya membaca Al-Quran sampai hatam. Nggak ada. Setoran murojaah. Yaitu hafalan yang sudah lama dia setorkan kembali dari 6 sampai jam 7. Kemudian nanti di siang hari dari jam 12 sampai jam 13 itu ada 1 jam. Kemudian jam 16 sampai jam 15 itu ada 1 jam. 16 sampai jam 17 maksudnya. Ada 1 jam. Berarti dia bisa menyelesaikan 2 juz, 2 juz. Berarti berapa? 4 juz. Ditambah tadi pagi, berarti dia bisa menghafalkan sekian lembar. Maksud saya, digabung bisa dengan catatan tadi, lancar. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja yang ingin menghafal Quran, lancarkan baca Quran. Ya, dan standar lancarnya yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga orang tidak merasa, wah saya sudah lancar. Enggak, ternyata belum. Ya, orang yang lancar baca Qurannya dengan bacaan yang pelan, dia akan membaca 1 juznya setengah jam. Karena dia memang lancar. Nah, makanya maksud saya tetaplah banyak menghatamkan Al-Quran, tetapi juga seseorang tetap menambah hafalannya. Itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.